Nama saya Ahmad Rafiq Tanjung. Di sini saya akan membahas pemerintahan Herman Willem Daendels. Poin-poin yang akan dibahas di sini, yang pertama, latar belakang Daendels, masa pemerintahan Daendels, tujuan kedatangan Daendels, kebijakan pemerintahan Daendels, akhir kekuasaan Daendels. Latar belakang kedatangan Daendels adalah pengambilan kekuasaan VOC oleh pemerintah Kerajaan Belanda bersamaan dengan Revolusi Industri 1792 sampai 1802 yang melibatkan Austria, Rusia, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Pada tahun 1795, Prancis dapat menaklukkan Belanda. Raja Belanda William V mengasingkan diri ke Inggris dan menyerahkan seluruh daerah jajahannya untuk sementara waktu kepada Prancis. Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Kaisar Louis Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Hal tersebut menyebabkan pengaruh politik liberal Prancis meluas di Belanda dan terjadilah perubahan peta politik di Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia. Sebagai daerah jajahannya, Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari 1806. Ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang mendukung politik liberalisme. Masa pemerintahan Daendels. Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis Napoleon membubarkan Republik Batav dan membentuk Koninkrijk Holland, Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pimpinan yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Tujuan kedatangan Daendels. Tujuan kedatangan Herman Willem Daendels di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Raja Louis Napoleon dari Kerajaan Belanda mengurus Herman Willem Daendels sebagai gubernur di Pulau Jawa. Kedua, pada saat itu Belanda sedang terjadi perang. Untuk itu Willem Daendels diutus untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan biaya perang melawan Inggris. Tiga, untuk memperbaiki kondisi keuangan pemerintah karena kas negara kosong. Kebijakan pemerintahan Daendels. Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya ia bersifat diktator, sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Walaupun pembaruan-pembaruan yang dilakukan, Daendels sangat amatlah banyak. Akhir kekuasaan Daendels. Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat pribumi maupun orang-orang Eropa. 2. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. 3. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. 4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Sekian video pembahasan berikut. Terima kasih.